kan enggak. Tapi dengan catatan yang dibilang Bapak tadi di dalam berita acara. Betul. Nah ini kita tanyakan memang ada kejadian begitu. Jadi apakah itu sah kalau seandainya itu ketua dewan sekretaris yang tidak setuju dengan hasil kesepakatan? Ya. Makanya kembali lagi ke tatib. Makanya di tatib itu Bapak Ibu sekalian, ya, kalau misalnya ketua ya, tidak hadir, lari ke sekretaris. Sekretaris tidak hadir, lari ke bidang. Bidang tidak hadir ke anggota. Makanya bunyi tatib tadi. Kuncinya di tatib. Tatib. Tapi kuncinya tadi undangan nih Pak. Ya, kok tak ada undangan tak legal itu musyawarah PPD-nya. Nah, undangan daftar hadir, ya harus ada. Boleh itu dikomplain keputusan PPD yang dilahirkan oleh industri. Makanya tadi saya sampaikan hal-hal yang tidak disepakati dalam forum musyawarah PPD itu dituangkan dalam berita acara. Misalnya contoh tadi 5 ini kan ada hal yang tak sependapat. Yang tak sependapat tadi, ya Bapak Ibu sekalian, itu dituangkan dalam berita acara dengan catatan. Iya, dengan catatan. Bisa, ya, bisa BPD dalam hal ini meminta fasilitasi oleh camat, bupati, ya, camat boleh untuk bisa mensinkronkan ini. Apalagi dia sifatnya peraturan desa yang sifatnya evaluasi. Ya, misalnya contoh APD desa. Ya. Bisa diminta fasilitasi oleh camat untuk mensinkronkan, ya, atau OPD terkait yang bisa mensinkronkan terhadap apa kebijakan yang kita atur dalam kita sepakati dalam musyawarah DPD kita. Nah ini Pak, satu lagi Pak. Dievaluasi tentang masalah yang ada yang kedua tadi masalah pungutan. Pungutan ini terkadang kita kan di ADD kita ada bangun jalan misalnya jalan itu akses, angkat-angkat hasil-hasil pertanian lah. Nah ini dimasuki oleh kendaraan yang tonasenya lebih besar daripada bobot kekuatan jalan. Nah ini kalau kita kadang-kadang dilemanya itu tadi Pak, dilemanya kita pungut dikatakan pemungutan liar. Nah mungkin ada kebijakan RT RW setempat mereka mau memungut tapi itu dikatakan pungli. Nah ini seperti yang Bapak bilang tadi, apakah kita memang harus bermusyawarah dengan pemerintahan kecamatan ataupun kabupaten? Ya, ini pertanyaannya kan jelas Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya sudah sering kita bahas Pak. Jadi Perdes salah satunya di situ ya, ada kewenangan terkait dengan pungutan. Bahwa Perdes ada Perdes pungutan tapi sifatnya evaluasi oleh bupati. Artinya apa? Kita harus atur dalam ketentuan lokalitas kewenangan kita, yaitu dalam peraturan desa. Apapun yang namanya kalau misalnya kita untuk legal Pak, itu harus kita atur karena desa mempunyai kewenangan mengatur. Camat aja nggak punya kewenangan mengatur Pak. Baik kan? Desa diberikan kewenangan mengatur, mengurus, ya. Mengatur, mengurus Pak. Kalau camat cuma mengurus saja ya, urusan diberikan, aturan nggak ada di bupati. Karena beliau ini pembantu bupati perangkat daerah. Ya. Desa kan bukan perangkat daerah. Nah, ketawa Pak. Jadi terkait dengan mengatur pengurus tadi, legalitasnya di mana? Peraturan. Paling kecil itu peraturan kepala desa Pak, yang sifatnya mengatur. Kalau keputusan hanya sifatnya fisik penetapan. Ya. Terkait dengan peraturan desa ini menjadi legal kita. Makanya dalam melaksanakan peraturan kegiatan-kegiatan atau kebijakan yang sifatnya tadi bicara pungutan itu harus dievaluasi oleh bupati.
dan prosesnya berjalan Pak, itu harus dikonsultasikan kepada camat yang terdekat, unsur masyarakat yang terkait. Unsur masyarakat ini Pak siapa? Itu orang yang akan kita ini kan tadi, yang kita berbagi tadi. Itu kita tidak pendapat dia, ya, dalam mengatur itu. Itu unsur-unsur. Jadi perlu diundang Pak Iya. yang ada usaha misalnya di Betul Pak. Jadi jangan sampai tadi kita jelas sekarang transparansi pelayanan ya Pak ya. Kalau pelayanan ada feedbacknya itu bicara restitusi, kayak parkir ada feedbacknya, ada kewajiban menjaga jangan sampai hilang itu Pak, bisa kena denda Pak. Jadi Pak kalau Pak Ibu hukumnya berarti ke Perdes kita lari. Perdes Pak. Atur peraturan desa tentang pungutan apa? Ya. Nanti konsultasikan ke camat, ya. Konsultasikan kepada pihak masyarakat yang terkait, ya. Dan prosesnya kalau rancangan sudah disepakati, nanti tetap dievaluasi oleh bupati, ya. Bisa nanti delegasinya itu biasanya ke bagian hukumnya, delegasinya ke bagian hukumnya. Ya, sebab kan banyak di sini Pak. Kita kan seperti galian C, Iya. pasir gitu kan, tidak rendah kita itu banyak pasir. Sementara jalan itu dibangun oleh dana desa, ada di desa. Nah, mereka dipungut, kadang ya mereka dibilang pungli. Kan, gitu. Jadi kan kalau seperti ini kan kita kan ada payung hukumnya. Sebenarnya baik bukan karena menyangkut ada beberapa desa ini Pak. Apakah harus ada kerjasama dengan desa-desa tetangga berkaitan ataupun hanya cukup satu desa yang untuk membuat progres ini Pak? Jadi gini Pak, terkaitnya pertanyaannya bagus sekali. Kalau ada hal-hal yang sifatnya kaitannya dengan desa-desa bertetangga, makanya di sini kalau untuk dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang desa sekarang, desa bisa melakukan kerjasama. Itu yang tadi saya sampaikan tadi salah satu musyawarah desa Pak ya. Itu kenapa dilakukan musyawarah desa? Seperti bisa salah satunya ada kerjasama. Makanya lahirlah kalau dulu Pak tidak ada namanya peraturan kepala desa bersama. Peraturan bersama kepala desa itu tidak ada. Di PPTB 2 tahun 2005 tentang desa itu tidak ada peraturan bersama kepala desa. Tapi ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 6 itu ada lahir kewenangan salah satunya kewenangan bersama yang ada legalitasnya, makanya diaturlah dalam Permendikbud 111 tahun 2014 ya, peraturan bersama kepala desa. Jadi peraturan bersama kepala desa ini ya Pak ya, ini diatur kembali menjadi peraturan menteri ya, peraturan menteri nomor 96 tahun 2017 kalau misalnya, tentang kerjasama desa bidang pemerintahan. Nah, kaitannya yang Bapak tanyakan tadi, ini saya belum bisa menjawab sekarang Pak, belum bisa saya jawab sekarang karena ini sangat esensi ya Pak ya. Esensi ya. Kalau perdes pungutan itu sudah ada Pak di kabupaten lain. Tapi yang maksudnya Bapak ini tadi Pak apa Pak namanya Pak Zainal. Nah, maksud Pak Zainal tadi ini pungutan yang kaitannya berkenaan terhadap desa-desa yang tetangga gitu ya. Nah, tetangga. Itu yang belum Bapak bisa jawab secara jelas. Nanti kita referensi. Kalau terkait dengan pungutan ya sesuai dengan esensi masing-masing desa, karena bicara peraturan desa ini kan bicara permasalahan, ya, bicara potensi, ya, kewenangan yang kita atur dan kita urus itu kan oleh desa kan bicara itu. Nah, tapi kalau misalnya kerjasama terhadap permasalahan tadi, nah, seperti apa bentuk legal standingnya, ini bisa saya jawab sekarang. Ya. Tapi yang jelas kalau desa ingin melakukan kerjasama terhadap permasalahan, terhadap potensi, Bapak baca di Permendagri 96 itu, ya, bisa melakukan kerjasama. Kalau dengan antar desa dia itu dokumennya peraturan bersama kepala desa. Kalau desa dengan pihak ketiga
itu nama dokumennya perjanjian kerja sama. Kita ada aturannya. Ya, Pak, ya. Tapi yang ini, yang pertanyaan Bapak Zainal tadi, nah ini untuk yang lain juga kan. Ketika, ini pertanyaan, ketika ada pihak ketiga, taruhlah perusahaan ya Pak ya, perusahaan melewati beberapa desa, ya. Apakah bisa dilakukan kerjasama terhadap permasalahan yang ditimbulkan? Ya, kaitannya dengan pungutan tadi. Ini belum dapat Pak. Kalau kerjasama dalam pungutan saya belum tahu. Kalau kerjasama di bidang pemerintahan ada aturannya. Ya, kerjasama di bidang pemerintahan ada aturannya. Ini bicara potensi, bicara permasalahan. Apakah itu kaitannya bisa dimasukkan di Permakades? Tapi yang jelas, sepengetahuan saya, kalau kaitannya dengan pungutan itu harus diatur dengan peraturan desa. Kalau diatur melalui peraturan kepala desa atau peraturan bersama kepala desa, apakah legalitasnya kuat? Itu Pak. Itu pertanyaannya. Aku saya belum kurang kuat. Karena dia sifatnya peraturan ini kepala desa ini atau peraturan bersama kepala desa sifatnya mengatur, tak mengikat ya Pak. Kalau peraturan desa ini bisa mengikat. Jadi iya. Gitu Pak.